oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita panjang umur sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kita, aktivitas rutin kita, yaitu menuntut ilmu agama dalam keadaan sehat wa afiah. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai kajian kita, marilah kita membaca suratul Fatihah yang kita tujukan semoga orang-orang yang masih hidup di kalangan kita, orang-orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan untuk taat kepadanya dan selalu diberi kekuatan untuk berbuat baik. Begitu juga kita tujukan kepada orang-orang yang sudah meninggal dari orang-orang muslim, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya dan diluaskan kuburannya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai juga saya ingatkan untuk diri pribadi dan para jamaah sekalian untuk selalu menghadirkan niat yang baik di dalam kita menuntut ilmu agama, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita menjelaskan tentang pasal wajib bagi orang nafkah, ya. Jadi wajib bagi orang yang berkemampuan menafkahi asal usulnya yang fakir. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan sedikit bahwasanya bagi orang yang berkemampuan menafkahi asal usulnya yang fakir, yakni bapak dan ibu yang fakir meskipun mereka mampu bekerja. Jadi wajib bagi seorang anak untuk menafkahi bapak ibunya ataupun kakek neneknya, orang tuanya. Kemampuan di sini itu kemarin kita jelaskan bahwasanya ada kalanya dia mampu dalam masalah harta umpamanya untuk menafkahi orang tuanya. Orang tuanya fakir, meskipun dia mampu untuk kerja, maka wajib bagi seorang anak. Ataupun mungkin yang belum kita jelaskan kemarin, andaikan anak tersebut itu mampu untuk kerja tapi tidak mempunyai harta, bagaimana? Maka wajib juga bagi seorang anak untuk bekerja menghasilkan harta untuk diberikan kepada orang tua. Jadi ini kewajiban kita bagi seorang anak kepada orang tua. Jadi yang penting di situ orang tua tersebut adalah fakir miskin, meskipun dia mampu kerja, kemudian si anak tersebut itu mampu untuk membiayai mereka. Mampu di sini bisa dengan harta ataupun dengan kemampuan. Dengan kemampuan yang ia miliki, maksudnya dia sehat dan dia bisa bekerja dengan kesehatan tersebut, itu maka wajib bagi seorang anak untuk membiayai orang tua tersebut. Meskipun mereka mampu bekerja, juga wajib baginya menafkahi keturunannya, yakni anak-anak dan cucunya. Jika mereka kesulitan dan tidak mampu bekerja karena masih kecil atau sakit yang menghalangi untuk bekerja. Jadi disyaratkan kewajiban orang tua kepada anak itu harus pada diri anak itu dua hal. Ada kalanya dia fakir disertai dia itu masih kecil karena dia belum balik, tidak mampu kerja, atau anak tersebut itu fakir disertai dia itu tidak mampu kerja dalam segi fisiknya, artinya dia sakit, seperti sakitnya itu seperti tidak bisa jalan umpamanya, yang menyebabkan penyakit tersebut
tidak menghalangi dia untuk bisa kerja. Maka masih ada kewajiban bagi orang tua untuk apa? Untuk membiayai dia, untuk menafkahi anak cucunya. Wajib. Dan kalau anak kepada orang tua, kan ada kewajiban orang tua untuk menafkahi anak. Kalau si anak ini mampu untuk kerja, tapi dia belum balik, masih kecil, mampu untuk kerja, maka juga orang tua boleh untuk menyuruh kepada anak tersebut untuk kerja meskipun belum balik ya. Mungkin dia umur 11 tahun, belum mimpi basah dan lain sebagainya. Boleh kepada orang tua untuk menyuruh anak, kemudian dengan hasil yang didapat si anak tersebut menjadikan itu sebagai nafkahnya, dan itu bisa menggugurkan kewajiban orang tua kepada si anak. Jadi lebih ringan orang tua kepada anaknya, tapi anaknya itu harus lebih berat. Memang seperti itu syariat mengajarkan kepada kita bahwasanya anak tersebut kalau dia tidak punya harta, kemudian orang tuanya fakir miskin, maka juga dia diharuskan untuk bekerja untuk menghasilkan harta supaya bisa menafkahi orang tuanya. Jadi syariat-syariat yang seperti ini harus kita ketahui supaya ketika ada anak itu dia itu adalah orang yang belajar ilmu agama, itu akan ada rasa keterkaitan bahwasanya oh ini adalah kewajiban saya, oh ini adalah sesuatu yang ini merupakan kebaikan. Kalau di luar dari itu kan merupakan kebaikan, seperti umpamanya seorang anak itu mampu, kemudian orang tuanya juga mampu, kemudian orang tuanya masih diberi nafkah atau sebaliknya, itu kan berarti apa? Berarti itu adalah kebaikan si anak ataupun orang tua. Tapi kalau pada diri anak itu ada dua hal, yaitu si anak itu fakir ataupun masih kecil, artinya dia tidak mampu kerja, ataupun si anak itu fakir kemudian dia ada penyakit yang mencegah dia untuk tidak kerja, maka wajib bagi orang tua untuk menafkahi. Lah, nafkahnya apa? Nafkahnya itu makanan pokok yang sekira di situ membuat si anak ataupun orang tua itu kenyang. Tidak harus tidak ada batasan itu, yang penting kenyang. Tidak harus mewah, enggak harus, tidak harus. Jadi yang penting kenyang, itu yang diwajibkan. Tapi kalau masalah nanti ada kelebihan, seperti umpamanya biasanya orang tuanya ini maunya KFC umpamanya, mampunya itu adalah tempe tahu, ya udah itu, yang penting kenyang. Yang penting adalah kenyang. Itu yang menjadi patokan kewajiban bagi orang tua kepada anak untuk menafkahi anak, ataupun kewajiban anak kepada orang tua untuk menafkahi orang tua, begitu. Bahkan di sini dijelaskan dalam kitab tersebut, seandainya ada orang tua yang membutuhkan untuk nikah, bapaknya itu mau nikah, artinya ibunya udah meninggal, mau nikah umpamanya gitu, butuh biaya, maka kalau seorang anak tersebut itu punya biaya umpamanya ya, dihitung-hitung itu dia wajib untuk naik haji. Ternyata setelah dikurangi untuk biaya nikahnya orang tua yang laki-laki ternyata berkurang kan, maka yang lebih didahulukan itu adalah orang tua. Kalau orang tuanya itu meminta untuk dibiayai, begitu. Saking begitunya syariat menjaga hak-hak anak kepada orang tua, begitu juga orang tua kepada si anak. Kemudian wajib bagi seorang suami memberikan kepada istrinya nafkah dan mas kawin. Wajib seorang suami memberikan kepada istrinya nafkah makanan pokok. Kalau orangnya itu adalah orang kaya, berarti setiap harinya itu adalah 2 mud, atau kalau 1 mudnya itu adalah berapa?
setengah kilo berarti setiap harinya itu 1 kilo. Kalau yang fakir itu 1 mud. 1 mud itu cakupan, 2 cakupan telapak tangan, taruhlah kira-kira itu adalah 500 gram, yaitu setengah kilo. Atau yang sedang itu 1,5 kilo, begitu. Itu diberikan itu kapan? Setiap hari. Setiap hari, bisa pagi, bisa sore, bisa berupa, intinya istri itu siap saji, begitu. Bisa diberikan berasnya, kemudian disuruh untuk diberikan biaya untuk supaya memasak, siapa yang masak umpamanya, bisa begitu. Atau diberikan nasi kotakan, kamu mau apa dek umpamanya, mau KFC jangan, karena bukan kebiasaan kamu, udah tahu tempe aja sama lele umpamanya. Itu seperti itu mencukupi seperti itu setiap hari. Baik itu dikasihkan ketika pagi hari terbit fajar ataupun maghrib, itu bisa. Kalau enggak seperti kita jelaskan kemarin, kalau tidak diberikan itu menjadi hutang. Itu akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat, seperti halnya kita hutang kepada orang lain. Beda kalau orang tua dengan anak. Kalau orang tua dengan anak itu beda, nanti tidak ada tanggung jawab, tidak menjadi hutang. Tapi kalau seorang suami kepada istri, kalau tidak dibayarkan, kalau tidak meminta keikhlasan istri, itu nanti akan menjadi tanggung jawab di akhirat nanti, seperti halnya kita hutang kepada orang lain. Begitu. Makanya kalau umpamanya punya istri yang pesantren terutama, itu saling ikhlas-ikhlasan di dalam mengarungi hidup rumah tangga, supaya nanti di akhirat nanti tidak ada tanggung jawab yang berat kepada seorang suami, begitu, ataupun sebaliknya, begitu. Jadi harus minta ridhonya. Jadi umpamanya dek, sehari ini kalau nggak masak diikhlaskan aja ya. Kalau umpamanya masak seadanya seadanya umpamanya diikhlaskan. Tapi kalau umpamanya nggak ikhlas, ya harus bagi seorang suami. Harus bagi seorang suami itu kalau masalah makanan pokok. Tapi kalau makanan pokok itu adalah tamlik, memilikkan, bisa berupa uang. Kalau memilikkan berarti uangnya terserah mau diapakan istri, mau dikasih orang tua, enggak, saya mau puasa umpamanya, uangnya saya berikan orang tua, terserah. Tapi kalau rumah itu adalah ibahah. Itu kalau memang dalam Islam begitu, ibahah. Artinya kalau istri itu menempat di situ, itu ya masih hak dari suami. Jadi kalau ngapa-ngapain pada rumah itu jangan sampai menghilangkan kepemilikan suami, mau dijual dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Kemarin kita sudah jelaskan. Wajib bagi seorang suami memberikan kepada istrinya nafkah. Nafkah juga yang ini peralatan-peralatan yang lain, kebersihan, itu juga wajib bagi seorang suami kepada istri. Dan mas kawin. Mas kawin ini kan ada mas kawin yang kontan, ada mas kawin yang tempo, gitu kan. Kewajiban membayar seorang suami kepada istri mas kawin tersebut kalau kontan itu ketika istri meminta. Nah, jadi kapanpun istri meminta, wajib bagi seorang suami untuk memberikannya. Tapi kalau yang tempo itu tergantung kesepakatan. Kalau 1 bulan umpamanya, tidak ada kewajiban suami untuk memberikan sebelum sampai 1 bulan. Artinya kalau seorang istri itu meminta sebelum 1 bulan, padahal tadi perjanjiannya 1 bulan, kemudian dia itu membangkang bisa dengan keluar rumah tanpa seizin. Kamu nggak boleh keluar rumah, pokoknya harus di sini. Lah tadi diminta mas kawinnya nggak mau, padahal perjanjiannya apa? Perjanjiannya sebulan, maka itu dianggap nusyuz, yaitu membangkang. Artinya itu bisa menggugurkan nafkah, gitu. Itu kalau karena ada perjanjian, begitu.
Kemudian dan wajib bagi suami memberikan mut'ah. Mut'ah itu yaitu kadar harta yang dibayarkan suami kepada istrinya jika perpisahan terjadi antara keduanya bukan karena sebab istri tapi karena sebab suami. Seperti apa? Seperti umpamanya istrinya itu naudzubillah keluar dari Islam, ada kata-kata, ada keyakinan, atau ada perbuatan yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Maka dalam Islam itu kan dianggap pisah kalau penjelasan kemarin tentang masalah kalau dia itu sudah berhubungan suami istri, ya kan? Kemudian dalam masa iddah itu tidak kembali kepada Islam, maka nanti dianggap pisahnya itu secara syarak ketika salah satu dari keduanya keluar dari Islam, bukan ketika selesai iddah. Nah itu, jadi itu kan berarti apa? Berarti sebabnya dari suami. Maka kalau sebabnya dari suami, maka wajib bagi seorang ini, mantan suaminya ini, untuk memberikan harta apa ya, harta penenang hati atau apa istilahnya, itu wajib bagi seorang, itu namanya mut'ah. Tapi kalau disebabkan istri, dengan kebalikan tadi, yang istri yang keluar dari Islam, maka tidak wajib untuk dari suami untuk memberikan harta itu tadi, begitu. Kemudian wajib bagi pemilik budak dan binatang ternak menafkahi mereka dan tidak membebani mereka pekerjaan yang tidak mampu mereka lakukan dan tidak memukul mereka tanpa hak. Jadi kalau memukul mereka tidak dibenarkan, itu tidak boleh. Jadi wajib juga dalam Islam itu diajarkan bagi orang yang mempunyai hayawan itu juga wajib dinafkahi. Jangan diporsir untuk kerja kemudian makanannya sedikit karena ngirit umpamanya. Jangan. Jadi punya sapi umpamanya kan, ketika dipekerjakan pagi, ya siangnya diistirahatkan, kemudian diberi makanan. Jangan pagi, sore, malam diporsir, disuruh kerja hayawan tersebut, kemudian makanannya juga dikurangi. Jadi nggak boleh. Dan boleh bagi seorang yang mempunyai hayawan ataupun budak itu untuk memukulnya itu pukulan yang dibenarkan, seperti umpamanya pukulan yang intinya itu supaya umpamanya budaknya itu tidak sesuai dengan aturan-aturan syarak, tidak sesuai dengan aturan-aturan tuannya selama itu tidak melanggar syarak, ataupun dia memukul hewan tapi pukulannya tersebut adalah pukulan yang sifatnya itu adalah tidak menganiaya, tidak membuat budak ataupun hewan itu sampai luka, dan di tempat-tempat yang tidak dimuliakan, seperti umpamanya lutut atau betis, begitu. Jangan sampai ke muka, kepala, meskipun tujuannya adalah benar, kalau di tempat yang dimuliakan itu haram, itu berdosa, begitu. Kemudian wajib bagi seorang istri, ya. Kalau tadi itu adalah kewajiban seorang suami kepada istri, nafkah dan lain sebagainya. Kalau ini ibu-ibu yang harus diperhatikan bersama, ini kewajiban seorang istri kepada suami harus. Jadi kalau tidak dipenuhin, maka juga nanti apa? Nanti akan berdosa. Kalau berdosa berarti berhak untuk menerima siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Wajib bagi seorang istri menaati suaminya pada dirinya. Wajib bagi seorang istri untuk mentaati suaminya pada dirinya, yaitu di sini disebutkan bersetubuh, dan suami menikmati tubuhnya. Bahkan jika suami meminta agar berhias untuknya, maka wajib bagi istri untuk melaksanakan itu. Wajib itu, kalau enggak maka nanti dia akan dilaknat oleh malaikat, yaitu penduduk langit, kecuali nanti dia tidak mau mengikuti permintaan suami itu karena ada uzur syar'i,
Seperti apa umpamanya dia lagi sakit, dia lagi haid, itu ya tidak wajib, karena al-hadits mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jadi tidak ada taat kepada makhluk kalau itu mendatangkan maksiat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya memberikan koridor-koridor bahwasanya haram hukumnya suami istri bersetubuh ketika haid. Maka meskipun permintaan suami itu asalnya wajib tapi melanggar syariat, maka ditinggalkan permintaan suami. Jadi mendahulukan aturan-aturan syara, ataupun karena sakit umpamanya dan lain sebagainya. Kalau tidak mengikuti kemauan suami, pertama itu akan berdosa, dilaknat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, penduduk langit. Yang kedua itu namanya nusyuz, yaitu membangkang, bisa menggugurkan nafkah, begitu. Kecuali dalam perkara yang tidak halal itu tadi, tidak berpuasa sunnah. Tidak berpuasa sunnah, jadi seperti Senin, Khamis, itu tidak boleh dia itu berpuasa dan tidak keluar dari rumah kecuali seizinnya. Jadi tidak boleh seorang istri kalau suami itu ada di rumah, dia puasa Senin Kamis tanpa seizinnya. Tidak boleh. Ini wajib, wajib untuk ditaati. Kalau tidak ditaati, adalah puasa aja lah. Berarti mendahulukan sunnah dari kewajiban. Padahal kan kita tahu bahwasanya orang itu puasa sunnah itu untuk mendapatkan pahala, iya kan? Kita tahu juga bahwasanya pahala yang diraih oleh seseorang ketika melaksanakan kewajiban itu lebih besar daripada dia melaksanakan kesunahan. Tujuannya karena tidak didasari ilmu agama, dia mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Padahal kewajibnya itu adalah mentaati suami. Dia izin kepada suami untuk puasa umpamanya. Itu adalah sesuatu yang wajib bagi dia untuk meminta izin. Karena kalau tidak diizinkan tidak boleh bagi dia untuk berpuasa. Itu kalau sunnah. Tapi kalau yang wajib seperti umpamanya puasa Ramadan atau mengqadha umpamanya seperti itu, maka baik itu atas izin suami atau tidak, maka tidak mengapa bagi seorang istri untuk berpuasa karena itu adalah kewajiban. Itu tadi. Jadi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala lebih didahulukan daripada aturan yang berkaitan dengan makhluk. Begitu. Kecuali kalau dia itu keluar rumah karena karena darurat, karena daruri, karena sesuatu yang memang berhubungan dengan agamanya atau fisiknya. Seperti apa? Ketika dia itu ingin meminta untuk ngaji yang itu adalah daruri, kayak seperti ini, dan suaminya itu tidak mau mengajarinya, tidak mau mendatangkan orang yang disuruh untuk mengajarinya dalam masalah ilmu-ilmu agama yang daruri. Ilmu-ilmu agama yang daruri ini bisa berkaitan dengan ilmu akidah, bisa berkaitan dengan ilmu-ilmu hukum yang lain seperti cara bersuci, cara sholat yang benar, kemudian hukum-hukum kewanitaan itu. Jadi kalau seorang suami itu tidak bisa mengajarkannya dan tidak bisa mendatangkan orang untuk mengajarnya, maka seorang suami tidak boleh untuk melarang istri untuk keluar dari rumah. Itu tidak boleh, karena itu kan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi menjaga diri kita itu dengan apa? Bukan dengan tembok, bukan menjaga diri kita itu dengan satpam banyak begitu, bukan, tapi dengan belajar ilmu agama. Bagaimana tahu kita itu cara yang perkara-perkara yang halal sehingga kita mau melakukannya.
dan itu adalah cara-cara haram sehingga kita menjauhinya itu. Kemudian juga seorang istri itu tidak boleh, tadi kan kita jelaskannya, rumah itu adalah ibahah. Artinya seorang istri itu hanya diperkenankan untuk menggunakan manfaat dari rumah itu. Rumah itu manfaatnya adalah untuk melindungi dari panas, melindungi dari hujan, umpamanya itu. Tapi kalau menghilangkan kemanfaatan itu tidak boleh. Makanya tidak boleh seorang suami, seorang istri itu memasukkan seseorang meskipun itu adalah kerabatnya kalau tanpa seizin sang suami. Tidak boleh. Bisa saja salah satu kerabat itu adalah orang yang tidak disukai oleh suami. Nah, maka tidak boleh, artinya berdosa begitu. Dan tidak boleh juga seorang suami itu melarang istri untuk bersilaturahim. Kalau silaturahim itu adalah nyambung kekeluargaan. Kekeluargaan itu berarti ya berhubungan dengan keluarga, bukan orang lain. Keluarga itu seperti paman, saudara bapak, saudara ibu, anak-anak mereka, itu adalah ar-rahim, kekeluargaan. Nah, ada kalanya si suami itu mengizinkan si istri untuk keluar rumah, tujuannya adalah menyambung silaturahim, atau mengizinkan kepada kerabatnya untuk datang ke rumah mengunjungi istrinya, begitu. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh seorang istri. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istri, ada juga kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh istri kepada seorang suami. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Kemudian itu yang berhubungan dengan syara. Begitu juga tadi tidak diperbolehkan seorang istri keluar dari rumah kecuali dengan seizin suami. Kecuali karena darurat, atau darurat tersebut itu berhubungan dengan fisiknya. Ada orang umpamanya ingin mencoba mencelakainya umpamanya, atau rumahnya mau roboh, mau terbakar, maka boleh bagi seorang istri itu untuk keluar rumah meskipun tanpa seizin suami. Karena amrul mar'ati, perkara perempuan itu, kata para ulama, al-mubalaghatu fi amrit tasattur. Al-mubalaghatu fi amrit tasattur. Perkara perempuan itu sangat-sangat dianjurkan lebih tertutup. Jangan mudah keluar, begitu kan? Katanya begitu. Bahkan pada zaman Nabi SAW itu dikatakan bahwasanya sholatul mar'ati fi baitiha afdalu min sholatiha fi masjidi, katanya. Sholatnya perempuan di rumahnya itu lebih utama. Kalau lebih utama berarti apa? Lebih banyak pahalanya daripada sholat dia di masjidku. Masjid Nabi itu apa? Masjid Nabawi. Padahal sholat di Masjid Nabawi dengan sholat yang lain itu beda. Dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, la tushaddur rihalu illa ila thalathati masajid. Jadi janganlah bepergian tujuannya untuk sholat beribadah kecuali hanya 3 masjid. Artinya orang ingin sholat di Masjid Istiqlal daripada sholat di Masjid Baitur Rahim atau Masjid Al-Jihad, sholat di Masjid Istiqlal aja lah, umpamanya lebih jauh, sama aja pahalanya. Kecuali hanya 3 masjid ini, Masjid Mekah, Makkah Al-Mukarramah, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Orang yang sholat di masjidku, Masjid Nabawi, itu dilipat gandakan menjadi 500.000 pahala. 500.000, bukan 500 khamsumi'ati alaf, dilipat gandakan.
Kata Nabi, orang yang sholat di rumahnya, perempuan yang sholat di rumahnya, itu lebih utama, lebih banyak pahalanya daripada sholat di masjidku, Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 500.000, berarti kalau sholat di rumahnya lebih utama. Nah, itu makanya kenapa perempuan itu sangat-sangat dianjurkan untuk serba tertutup, sampai sholatnya tersebut itu lebih utama di rumahnya, begitu. Bahkan dalam hadisnya Nabi SAW bersabda, "Al-mar'atu idza kharajat istashrafaha syaitanu." Jadi perempuan ketika keluar dari rumah, istashrafaha syaitan, maka syaitan itu akan mengintai. Jadi begini, syaitan itu begini. Mana ya perempuan itu gitu. Mencari perempuan. Makanya di situ disebutkan akan diikuti oleh syaitan. Begitu. Kemudian kata hadis tersebut terusannya bahwasanya wa aqrabu ma takunul mar'atu ila wajhillah fi qa'ri baitiha. Wa aqrabu ma takunul mar'atu ila wajhillah fi qa'ri baitiha. Jadi perempuan yang paling dekat, artinya itu dekat dalam di sini itu makna ila wajhillah di sini artinya taat kepada Allah. Artinya orang yang paling bertakwa, orang yang paling taat kepada Allah ketika sholat, ketika dia itu sholat di rumahnya. Begitu. Jadi itu sangat. Jadi kalau kita itu ingin mengejar pahala di masjid, maka ketahuilah bagi perempuan khususnya sholat di rumahnya itu lebih utama daripada di masjid ataupun musola ataupun di luar. Begitu. Itu kata Nabi SAW. Iya, nanti. Jadi gitu ya. Jadi apa namanya? Tapi kalau perempuan sholat di masjid, ya nggak apa-apa selama memenuhi perkara ini. Cuma yang lebih utama yang mana itu? Yang lebih utama, yang lebih banyak pahalanya yang mana, begitu. Jadi yang lebih utama itu adalah sholat di rumahnya. Seandainya di masjid pun pokoknya memenuhi persyaratan dan lain sebagainya, ya tidak apa-apa, tidak berdosa begitu. Apalagi jauh bersama suami, ya nggak apa-apa. Bersama dengan saudarinya, saudaranya, dengan mahramnya, ya nggak apa-apa. Seizin suami, begitu kan? Itu ya nggak apa-apa. Tapi ini adalah segi afdol, pahalanya mana yang banyak. Kita kan ketika sholat di masjid ingin mendapatkan fadilah sholat kan, sholat jamaah umpamanya. Ketahuilah bahwasanya sholat dia jamaah di rumahnya itu lebih banyak pahalanya daripada di luar rumahnya gitu. Jadi sesuai dengan hadis tadi yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi dari sini mungkin kita selesai untuk masalah yang berhubungan dengan muamalah, transaksi. Paling tidak kalau kita benar-benar menerapkan kaidah-kaidah yang ada pada kitab ini, insya Allah kita sudah memenuhi hukum-hukum yang diwajibkan kepada kita dalam masalah mempelajari fardu ain. Kalau kita sudah mempelajarinya, apalagi diterapkannya. Kitabnya kecil tapi maknanya itu luas. Seperti yang pernah kita jelaskan tentang ilmu akidah kemarin, kemudian cara bersuci dengan benar, sholat dengan benar, kemudian muamalah dengan benar, transaksi dan dengan yang benar, kemudian diterapkan, maka tidak jauh. Artinya kalau orang tersebut benar-benar paham dan diterapkan, maka dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syarat utama menjadi wali itu berilmu. Syarat utama berilmu minimal adalah fardu ain.
Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan mattakhadallahu waliyan jahila. Allah tidak akan menjadikan seorang menjadi wali jika seorang tersebut itu orang yang tidak berilmu, orang yang bodoh. Apa? Bodoh tentang apa? Tentang ilmu agama, terutama yang fardu ain, yang ilmu daruri, bahasa kita itu fardu ain. Bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar, terutama ini yang harus dikedepankan. Bagaimana dia mengenal Rasulnya dengan benar, ini yang harus dikedepankan dulu daripada ilmu-ilmu yang lain. Bagaimana dia bersuci dengan benar, bagaimana dia sholat dengan benar. Maka tentu kalau dia itu tidak berilmu agama, tidak akan bisa mengetahui perbuatan sholatnya, bersucinya itu sah atau tidak. Kalaupun dia mengatakan sah, maka itu ngawur. Maka itu adalah ngawur. Karena apa? Karena dari mana kita tahu? Karena dari Nabi SAW. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Kalau dianggap bahwasanya menuntut ilmu itu tidak wajib, ya udah semaunya aja, maka Nabi tidak akan mengatakan begini. Makanya dalam Al-Quran dikatakan la yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak akan sama orang yang mempunyai ilmu agama dan orang yang tidak mempunyai ilmu agama, tidak akan sama. Meskipun sama-sama mengatakan ini sah, kalau yang berilmu agama tinjauannya adalah ilmu, kalau yang tidak mempunyai ilmu agama maka tinjauannya adalah akal pikirannya. Jadi menurut saya ini adalah tidak sah, ya tidak sah. Lah, kenapa tidak sah? Ya pokoknya tidak sah. Pokoknya tidak sah. Menurut saya begitu. Lah, tidak ada ilmu-ilmu yang digunakan dia untuk menjadi mizan pengukur bahwasanya apa yang ia perbuat itu adalah sesuai dengan syarak sehingga ia lakukan, dan kalau melihat orang lain tidak melakukan, mendorong orang lain untuk melakukan karena itu sesuai dengan syarak. Kalau itu tidak sesuai dengan syarak, maka ia berusaha untuk menjauhinya, dan kalau melihat orang lain melakukan perkara yang tidak sesuai dengan syarak, maka dia akan juga beramar ma'ruf nahi mungkar. Begitu kalau itu adalah tinjauannya ilmu agama. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita sampaikan. Jadi jangan bosan-bosannya untuk selalu mendengarkan, selalu apalagi di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang itu orang rasanya ketika melihat pengajian itu kayaknya itu lebih males daripada, maaf saja ya, ada senam pagi yang di situ diikuti oleh beberapa orang, apalagi disertai dengan iringan-iringan musik begitu kan. Itu mereka lebih semangat begitu. Makanya itu sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makari. Jadi surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Nafsu mana sih yang mau kalau tidak dipaksa begitu, orang tersebut itu menuntut ilmu agama yang jauh-jauh dari rumah menuju ke majelis ta'lim umpamanya. Semuanya tidak mau. Nafsu yang jelek itu tidak mau kalau tidak dipaksa begitu. Tapi ketika gilirannya arisan yang tidak ada pengajiannya umpamanya, ataupun senam pagi, senam yang diiringi dengan musik dan lainnya, meskipun disuruh membayar, mau dia. Meskipun suruh membayar berapapun mau. Yang pengajian yang gratis kemudian juga disediakan makan minum, nggak mau juga. Ini kan ya Allah, ini kan kalau tidak ingat dengan akhirat, Masya Allah, kita hidupnya itu tidak selamanya ibu bapak.
Kita itu kalau ditakdirkan 80 tahun, kita sudah 40 tahun umpamanya, atau 30 tahun, separuh perjalanan. Nggak terasa. Dan kata para ulama itu, kematian itu adalah seperti halnya pedang yang dihunuskan di leher kita, kapanpun bisa memotongnya. Kalau kita tidak ada persiapan, maka tentu kita akan menjadi orang yang rugi di akhirat nanti. Maka beruntunglah orang-orang yang hatinya itu ditautkan mau untuk datang ke majelis ilmu agama. Ingatlah orang yang hatinya itu ditautkan pada majelis ilmu agama tentang beberapa hal. Pertama, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Nabi bersabda, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi orang yang dikehendaki Allah Ta'ala kebaikan kepadanya, dikehendaki kebaikan apa? Dikehendaki untuk masuk surga, Pak. Dikehendaki masuk surga. Yufaqihu fiddin, maka tanda-tandanya Allah akan memudahkan dia untuk memaham agama. Memaham agama kan nggak bisa dengan tidur, dengan santai menghayal, begitu kan nggak bisa. Harus memang sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Belajar, tafaqahu, ta'allamu, innamal ilmu bitta'allum. Jadi belajarlah kepada guru, karena namanya ilmu itu bisa diraih dengan metode belajar. Kalau belajar itu prosesnya itu ada guru, ada murid, sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang dulu itu, mereka itu rela untuk menempuh perjalanan ratusan kilometer hanya untuk mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu. Ada sebuah kisah seorang sahabat itu dari kota Madinah kalau nggak salah ke kota Mesir. Madinah itu ratusan kilometer. Dia rela untuk pergi ke sana karena dia mendengar ada salah seorang sahabat yang mendengarkan sabda Nabi itu lebih tinggi derajat sanadnya daripada yang lain. Jadi kalau dalam bidang ilmu hadis, semakin ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalurnya itu lebih sedikit, itu semakin lebih tinggi. Jadi umpamanya dari Umar langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada jalur Ali, Umar, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari Umar ini yang langsung kepada Nabi itu lebih tinggi. Ada seorang sahabat begitu. Padahal ini adalah ilmu yang tidak wajib ain. Ingin mencari keutamaan dalam masalah menuntut ilmu hadis. Mendengar seorang sahabat itu katanya ada di sana di Mesir itu sanadnya itu lebih tinggi. Ditempuh perjalanan ratusan kilometer. Kadang di zaman ini ya sudah tempatnya itu sudah dekat, tempat tempat pengajian, kemudian itu juga gratis, kemudian tidak boleh dipungut biaya, diberi makanan, snack juga, masih ada tidak Allah Subhanahu Wa Taala belum memberikan dia hidayah. Maka sungguh beruntung orang yang di hatinya itu selalu ditautkan kepada majelis ilmu agama. Itu tidak mudah. Itu semuanya dikembalikan kepada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingat itu sabda Nabi, orang yang dikehendaki Allah Ta'ala kebaikan kepadanya, maka akan dipermudah untuk memaham ilmu agama. Dan ilmu agama itu diraih itu dengan belajar, bukan dengan tidur dan lain sebagainya. Kemudian juga ingat dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang itu sudah mendengar sering, dikatakan di situ la yashba'u mu'minun min khairin yasma'uhu, dalam satu riwayat hatta yakuna muntahahul jannah.
Seorang mukmin yang sempurna itu tidak akan pernah kenyang terhadap kebaikan yang pernah ia dengar. Wah, saya kan udah pernah belajar itu mah dasar itu. Bukan begitu. Orang mukmin yang sempurna itu akan selalu ingin tahu begitu tentang kebaikan-kebaikan ilmu agama dan lain sebagainya sampai dia itu meninggal. Karena tujuan menuntut ilmu agama itu kan bukan untuk pamer. Menuntut ilmu agama itu kan bukan tujuannya itu untuk dikatakan wah begitu kan, enggak. Tapi kan pahala salah satunya kan, ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Juga jangan lupa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la antagtua fatata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min antusolliya mi'ata raka'ah. Kalau kamu keluar wahai Abu Dzar, tujuannya menuntut ayat satu ayat dalam Al-Quran, kitab Allah, dia belajar bagaimana cara mengucapkan makhraj dengan benar, pemahaman ayat dengan benar yang bagaimana diterapkannya, maka itu lebih banyak pahalanya daripada 100 rakaat sunnah. 100 rakaat, Bu. Kita sholat rawatib aja kadang ini sudah yang keberapa, padahal masih 2 rakaat. Masih 2 rakaat yang keberapa, seakan-akan sudah melaksanakan ribu-ribuan rakaat. 100 rakaat. Katanya orang yang menuntut satu ayat, menuntut belajar bagaimana mengucapkan huruf Al-Fatihah dalam Al-Fatihah ataupun ayat-ayat yang lain, kemudian memahaminya dan menerapkannya, maka itu lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada sholat sunnah 100 rakaat. Diteruskan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la antaktua fatata'allama baban minal ilmi khairun laka min antusolliya alfa rakaah. Kalau kamu pergi tujuannya adalah menuntut ilmu agama, memaham satu bab. Satu bab itu bagaimana kita beristinja dengan benar, bagaimana kita itu sholat dengan benar. Itu satu bab. Faslun fis sholah fit toharo, fasal tentang bersuci. Paham satu bab ini, itu lebih banyak pahalanya daripada 1000 rakaat, Bu. Pahalanya itu lebih banyak daripada kita sholat 1000 rakaat yang sunnah. Coba dari ibu-ibu ini atau bapak, ada yang mampu untuk sholat sehari semalam 1000 rakaat, Bu? Makanya jangan disia-siakan, Bu. Kalau ini Bu, apa 500 saja ada nggak? Yang 100 10 Insya Allah, tapi berat ya. Insya Allahnya itu ngomongnya berat juga itu. Maka ada jalur lain, Bu, untuk supaya kita mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara menghadiri majelis ilmu, ditata niat kita dan memaham satu bab dari bab-bab yang disampaikan tersebut, memaham pelajaran-pelajaran bab yang disampaikan tersebut. Tentu nanti juga diterapkan, dan itu mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan pahala itu kapan? Ya ketika meninggal. Kalau sudah meninggal, baru kita itu akan bisa menyaksikan, kita akan bisa melihat amal-amal yang telah kita kerjakan ketika di dunia tersebut. Begitu. Makanya kan kata para ulama bahwasanya orang yang belajar dengan didasari ilmu agama, maka orang yang beramal yang didasari dengan ilmu agama, maka hasilnya akan banyak.
Ya, maksudnya bagaimana itu? Ketika di kuburannya itu akan melihat hasilnya banyak. Tapi kalau sebaliknya orang yang beramal tidak disertai dengan ilmu agama, hanya amal saja tanpa memikirkan apakah sah atau tidak, maka hasilnya sedikit. Padahal saya ketika di dunia sudah haji setiap tahun umpamanya. Padahal saya setiap hari puasa. Alhamdulillah tidak puasa ketika hari raya umpamanya. Saking semangatnya. Tapi ketika di kuburan nggak ada amal yang menyertainya. Berarti apa? Berarti ketika di dunia tidak sesuai dengan arahan Nabi. Seharusnya kita ketika seorang beramal itu harus disertai dengan ilmu agama. Begitu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pengajian kita ini. Jangan bosan, selalu istiqomah. Ini adalah salah satu ladang kita untuk mencari ridha Allah, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima ketaatan kita, semoga Allah menerima niat-niat kita, dan Allah Ta'ala mengumpulkan kita di surganya seperti halnya Allah Ta'ala mengumpulkan ketika kita di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.